kita bisa survive, bisa survival gitu. Dengan apa? Dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah kita gitu. Kenapa? Karena sunatullahnya diajarkan begitu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Allah karena kembali kita bersua dalam Dangau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani dan rumah tangga. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita kembali berdiskusi dengan Ustadz Mulyadi Muslim LCMA, seorang pakar ilmu agama yang telah banyak memberikan pandangan tentang bagaimana tata cara berkehidupan. Nah, sobat-sobat pemberdayaan, bila sebelumnya kita berdiskusi tentang pertanian secara umum dalam sudut pandang agama dan termasuk ketahanan pangan, hari ini kita akan mendiskusikan mulai dari rumah tangga soal ketahanan pangan ini. Selamat siang. Siang, pada tuh sehat, Ustaz? alhamdulillah. 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 Menarik nih diskusi kita hari ini, Pak Ustadz. Sebelumnya kita kan sudah diskusi tentang pertanian, ketahanan pangan secara umum. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang paling kecilnya, yaitu rumah tangga ya, atau sebuah keluarga ini. Ini kan tentu penting kita bahas dari sudut pandang agama. Bagaimana sebuah rumah tangga membangun ketahanan pangannya, atau ketahanan rumah tangganya lah dari sisi pangannya lah gitu. Nah, bagaimana Pak Ustadz melihat persoalan rumah tangga hari ini kalau kita hubungkan dengan ketahanan pangannya sendiri gitu? Ya, pemirsa Dangau Inspirasi, memang karena perubahan zaman, perubahan budaya gitu ya, perubahan kultur, masyarakat kita ini kan cenderung konsumtif, cenderung main yang mencepat saja, instan saja gitu ya. Serba instan. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat kayak gitu. Satu sisi mungkin prinsip itu betul ya. Tapi kalau dalam urusan membangun ketahanan pangan, dia tidak bisa pendekatan instan kayak begitu kan. Dia harus dibangun atas dasar kesadaran dan basis utamanya itu adalah keluarga. Nah, secara prinsip dasar dalam agama kita itu memang fitrahnya atau sunatullahnya, setiap kita ini diberi kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki modal untuk ketahanan pangan. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, "Zuyyilin nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadz zahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatud dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab." Fitrahnya manusia ini berkeluarga, ingin dapat keturunan. Nah, lalu kata Allah, secara manusiawi dia ingin punya ladang, dia ingin punya sawah, dia ingin punya kebun, dia ingin punya hewan ternak, bahkan juga usaha pertambangan, ada bekal emas, perak dan segala macamnya gitu. Itu fitrahnya gitu. Nah, tentu seharusnya ini dikelola dengan baik oleh rumah tangga. Walaupun kita misalnya tinggal di komplek, dipastikan ada lahan yang bisa kita berdayakan untuk tanaman kebutuhan dapur sajalah misalnya. Kunyit, simpade, sayur-sayuran, itu seharusnya jangan sampai membeli. Karena kalau membeli tiap sebentar, ya mungkin uangnya cukup, tapi apakah ada jaminan uang kita ini ada terus menerus kan? Atau uang ada tapi pasokan terputus. Kenapa? Dari petani ada hambatan, mungkin panen mereka gagal atau transportasi terhambat karena bencana alam segala macam kan. Seharusnya kita bisa survive, bisa survival gitu. Dengan apa? Dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah kita gitu. Kenapa? Karena sunatullahnya diajarkan begitu gitu. Nah,
Dan ini tidak ada hambatan. Oh, kita tinggal di komplek, lahannya sempit ya. Iya. Bisa disiasati kan. Jadi, dengan kecanggihan teknologi hari ini kan bisa. Misalnya hidroponik. Iya. Yang penting ada tanaman, ada hewan ternak yang kita pelihara sehingga kebutuhan rumah tangga kita itu tidak semuanya membeli. Gitulah kira-kira. Intinya memang agama kita sudah sangat menganjurkan ya bahwa sikap kesadaran untuk membangun ketahanan pangan dari rumah tangga dengan prinsip tidak seluruhnya itu dibeli, didatangkan secara instan, itu memang sudah sangat dianjurkan ya. Sudah jauh hari sebelumnya kan. Atau ada praktek-praktek yang bisa diperlihatkan dalam ajaran Nabi kita dulu seperti ini. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya mengajarkan seperti itu. Andai pun besok akan terjadi kiamat kan. Tapi di tangan kita ada nih biji pohon. Tanam, kata Rasul. Ini kan dalam rangka membangun semangat ketahanan pangan berbasis rumah tangga atau keluarga gitu. Nggak mungkin semuanya membeli gitu. Iya. Kayak tadi, anggaplah kita punya uang banyak, tapi supply-nya nggak ada gitu. Kan berefek kepada ketahanan keluarga kita gitu. Nah, jadi seharusnya kita umat Islam punya semangat bagaimana membangun ketahanan pangan berbasis rumah tangga atau keluarga. Apalagi kita di Indonesia di mana di desa, di kota itu semua lahan masih bisa gitu ya. Banyak lahan yang masih kosong gitu ya. Mohon maaf misalnya kita perlu sayur daun daun Perancis aja dibeli ke pasar kan kasihan gitu ya. Bukan kita tidak mau menolong petani, tapi mana yang bisa kita tanam sendiri, kita mandiri, kenapa harus dibeli gitu? Artinya mungkin untuk bahan-bahan seperti bumbu-bumbu kan sangat mudah ditanam. Sangat mudah. Dan itu tidak harus dibeli juga. Perlu lahan besar kan, di polybag bisa kan, hidroponik bisa kan gitu kan. Gitu juga misalnya kebutuhan keluarga kita kepada protein. Kita butuh daging, kita butuh telur kan. Kalau semuanya beli, kasihannya juga begini. Kita beli dengan harga mahal, tapi ternyata itu tidak sehat. Iya. Misalnya apa? Ini sayur ternyata ada pestisida gitu kan. Ini telur tapi tidak telur yang organik gitu ya. Nah, kan merugikan kita kan. Tentu jauh lebih bagus kita yang menanam sendiri, kita yang memelihara sendiri, sehat, bergizi, dan itu di satu sisi memenuhi kebutuhan keluarga, juga dalam rangka menanamkan prinsip ketahanan pangan berbasis keluarga. Dan semuanya harus membeli gitu. Jadi intinya memang tidak semuanya harus. Kira-kira kalau prinsip-prinsip ini yang diterapkan dampaknya seperti apa ini bisa kita lihat terhadap sebuah keluarga ya? Kita mungkin menganggap dampaknya kecil gitu ya, karena kita kan hanya menghitung 1-2 keluarga kan. Tapi kalau ini bisa menjadi gerakan masif, ini akan memberikan efek positif, dampak yang luar biasa dalam hitungan skala besar tingkat nasional misalnya, atau tingkat kawasan, provinsi, daerah, kawasan provinsi. Gitu. Itu akan sangat luar biasa gitu. Bahkan kalau ini menjadi gerakan bersama, mungkinkah kita membayangkan misalnya, mungkinkah kita mendapatkan sayur-sayur atau tanaman-tanaman organik gitu? Kalau dia menjadi sebuah habit, kebiasaan, budaya satu komunitas, satu wilayah itu, komunitas itu menjadi keluarga yang sehat kan? Keluarga yang sehat, kenapa? Karena mereka minum dari makanan minuman yang sehat. Jadi dari ketahanan rumah tangga akan memunculkan ketahanan sebuah kawasan komunitas, wilayah. Lebih besar lagi, itu akan membantu pemerintah. Dan dalam pandangan agamanya ini apa ini yang bisa kita kalau ini terjadi ya? Ini kan semangat tolong menolong komunitas kita bersama dalam rangka mencari rezeki yang halal, yang baik, halalan thayyibah gitu. Semangat tolong menolong untuk
menghadirkan makanan yang sehat, yang bergizi. Nah, ini kan ketahanan pangan, programnya pemerintah kan. Nah, agama mendorong itu. Karena sunnatullahnya seperti itu. Nah, perintah untuk mencari makanan, minuman, atau dalam bahasanya lebih umum rezeki, yang halal lagi baik, itu perintahnya bukan kepada orang beriman saja. Dalam surat Al-Baqarah 168 itu perintahnya kepada manusia secara umum. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari makanan yang halal lagi baik. Thayyibahnya ini kan bukan proses memproduksinya, tapi dari proses awalnya kan. Ini beracun dah beracun gitu. Jadi dengan adanya ketahanan pangan dimulai dengan bertanam-tanam, dengan menghasilkan sendiri, ini tidak hanya menguatkan diri sendiri mata, tapi juga saling bisa memunculkan hubungan sosial yang lebih baik lagi. Nah, bagus. Nah, apalagi kalau didasari oleh iman, tentu jauh lebih lebih tinggi nilainya, karena kita menanam sesuatu dengan landasan iman, perintah Allah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga kita, rumah tangga. Terus ternyata hasilnya bagus, bisa kita berbagi kepada tetangga. Oh, itu kan besar pahalanya kan. Dalam hadis Nabi, kalau kamu buat sayur, banyakkan kuahnya. Kalau bikin gulai, banyakkan kuahnya itu supaya bisa dibagi gitu. Semangat berbagi. Kalau kita nggak punya, gimana cara berbagi kan? Dalam ungkapan orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang kalau nggak punya nggak mungkin memberi gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita bagi dalam rangka membangun ketahanan keluarga dan juga semangat kebersamaan dengan tetangga karib kerabat. Nah, tetapi ini juga perlu kita garis bawahi, memastikan semua yang kita tanam, semua yang kita pelihara, dia bermanfaat untuk kita, untuk keluarga atau karib kerabat. Jangan sampai ada yang terbuang sia-sia. Nah, itu juga diajarkan oleh agama kan. Nah, jangan ada yang mubazir. Artinya prinsip ketahanan pangan dengan memanfaatkan sedikit apapun itu akan bisa mengurangi hal yang sia-sia tadi itu. Sia-sia. Nah, jadi kalau misalnya lahan kita luas, kita menanam bisa banyak, ketika dia berbuah, nah pastikan tidak yang terbuang. Kalau misalnya tidak bisa dijual, ya udah bagi aja ke tetangga gitu. Nah, ini kan semangat kepedulian sosial yang ditanamkan dalam Islam. Kita diajarkan untuk membangun ketahanan pangan berbasis keluarga, karena itu fitrahnya manusia. Ketika dia menghasilkan, memenuhi kebutuhan kita, berbagi. Kalau masih bisa dijual, dia menghasilkan uang. Anda tidak bisa dijual, sudah bagi aja. Dia bernilai sedekah, ujungnya berpahala gitu. Jadi begitu agama mengajarkan semangat, urusannya urusan dunia, ya muamalah ya, tapi dia bernilai ibadah, mendapatkan pahala. Itu yang lebih penting dan itu harus diniatkan juga. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita ini mengurus urusan dunia, tapi dia bisa menambah stok pahala. Kenapa? Karena dia bernilai ibadah. Artinya memang ada hal-hal yang sangat positif, nilai ekonomi juga, sosial juga, kemudian ketahanan secara bersama ini akan muncul juga dengan prinsip dimulai dari rumah tangga tadi itu ya. Gitu ya Pak Ustadz ya. Itu kira-kira. Oke Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, diskusi kita tentang ketahanan pangan dari rumah tangga. Mungkin Bapak pendengar ya, Bapak Ibu pendengar, sobat-sobat pendengar bisa menyimpulkan sendiri bagaimana pentingnya sikap prinsip memulai dari rumah tangga termasuk dalam menciptakan ketahanan pangan ini. Semoga diskusi kita ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.